Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan kita di channel Teman Pansa. Oke, ini adalah video lanjutan survei serentak yang diadakan oleh Pak Sutrisno selaku marketing dari perumahan Gria Family 4 Cibitung. Ya, kita lihat di blok O, seperti janji saya di video sebelumnya, kita mau survei langsung ke lokasi blok M dan blok O. Blok M sebelum di video sebelumnya sudah kita review. Selanjutnya kita akan cek lokasi di blok O. Ya, bisa kita lihat di belakang itu adalah blok M dan di seberangnya adalah blok O. Ya, jadi untuk blok M dan blok O seberang-seberangan ya. Hanya dibatasi oleh raut jalan yang cukup lumayan lebar. Ya, di blok M dan blok O sudah banyak perumahan yang dibangun. Rencana dari developer itu infonya insyaallah kurang lebih 7.000 unit, dan untuk saat ini sudah terbangun kurang lebih 1.000 unit. Oke, nanti Pak Sutrisno akan menjelaskan secara detail tentang perumahan subsidi, khususnya di perumahan Gria Family 4 Cibitung. Ini adalah blok O. Jadi blok M sama blok O ini dibatasi dengan jalan boulevard ini, jalan raya utama. Ini adalah lebarnya 10 raw 10. Jadi yang di sebelah kanan saya ini adalah blok M, yang sebelah kiri saya ini adalah blok O. Jadi sana itu blok O 1, 2, langsung 3. Nah, ini 9 karena memang ada di sana belum dibangun. Ini langsung 11, ini 13, 15. Kenapa kok ganjil? Karena nanti satu baris itu ada 2 blok. Jadi blok 1, 2, 3, 4 seperti itu, nanti dibatasi dengan jalur evakuasi. Makanya tadi kalau di depan sana kalau ada jalan kecil, itu tadi kan nengok Bapak Ibu yang cuma 3 meter, itu memang ketentuan dari Pemda, itu memang harus ada jalur evakuasi. Makanya tadi kalau ada jalan nanggung 3 meter itu seperti itu. Bapak Ibu, kelebihan kita adalah bisa bisa cash. Kenapa? Karena sebelum dipasarkan ke Bapak Ibu, sertifikat kita sudah pecah. Makanya Pak, di sana rumah subsidi nggak bisa cash, karena sebagian besar, tidak semuanya ya, sebagian besar rata-rata rumah subsidi itu sampai lunas sertifikatnya masih gelondongan, belum dipecah. Kalau di sini Bapak Ibu mau pamannya saya kena BI checking, saya nggak bisa KPR, ini bisa solusinya dengan beli cash. Cash pun harga pokoknya sama 168, tapi sudah all in dengan SHM itu harganya 184, itu sudah langsung SHM. Nah, kalau yang KPR dengan DP 18 sampai 19 jutaan itu pun sudah sampai SHM. Jadi Pak, kalau di sertifikat masih HGB, iya, karena sekarang itu pecah berkas itu masih atas nama developer. Jadi kalau atas nama PT nggak bisa SHM. Tapi ketika balik nama ke Bapak Ibu, balik nama itu sudah langsung SHM dan nggak usah bayar tambahan lagi, sudah di DPO all in tersebut. Jadi kalau DPO all innya 19 juta, ya sudah nggak ada biaya nambah biaya lagi untuk ngurus SHM-nya, nggak usah. Itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ini masih ratusan, insya Allah ribuan masih yang akan kita bangun. Jadi kalau saat ini baru 1.000 unit yang dibangun dari total insya Allah 7.000 unit yang akan kita bangun. Jadi masih banyak yang akan kita bangun. Kelebihannya Bapak Ibu, dari kawah itu tingginya 1 meter. Itu lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Dan ketebalan jalan rayanya ini itu 80 cm. Karena kenapa? Kok tebel banget, Pak? 40 cm, maaf, ketebalan sini adalah 40 cm. Karena memang di sini
untuk dilintasi kendaraan besar, karena kan proyek kita masih banyak ke sana gitu. Dan kelebihan perumahan kita adalah rumah belum jadi, jalanan sudah kita bikin. Kenapa? Pertama, karena sebagian besar kendaraan proyek di sini adalah milik developer. Jadi juga biar kendaraannya awet, daripada kendaraannya cepat rusak, kan mendingan jalan kita perbaiki. Andai kata rusak, kita perbaiki lagi. Dan kualitas cornya itu adalah kualitas 300, rate-nya itu 375. Perumahan yang bagus itu pun rata-rata rate-nya itu adalah 250 kekuatan corannya. Jadi kita memang sudah di atas rata-rata. Andai kata ini rusak, kita perbaiki lagi. Seperti itu. Jadi di sana sampai O20-an masih banyak. Jadi segera saja lengkapi berkas. Rata-rata dari yang melengkapi berkas itu estimasi 1 minggu sudah pada bisa melengkapi berkas. Dari kelurahan itu cuma 2. Yang pertama surat tidak memiliki rumah, dan yang kedua adalah pasangan tidak bekerja. Kalau yang masih single berarti surat keterangan masih single atau belum menikah, itu doang dari kelurahan. Lainnya itu data pribadi dan dari tempat kerja kita. Kalau untuk wira swasta gimana? Untuk saat ini memang belum bisa diproses yang wirausaha, harus yang karyawan. Kalau karyawan kontrak bisa minimal kerja 2 tahun. Kalau tetap itu bebas, masih 1 tahun, kalau udah tetap bisa. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Yang penting kerja masih di Jabodetabek. Kalau KTP luar daerah silakan. Saya KTP-nya Kalimantan, Sulawesi silakan. Yang penting kerjanya di Jabodetabek dengan cara melengkapi surat domisili di sini. Itu seperti itu Bapak Ibu. Untuk gaji THP take home pay maksimal 8 juta. 8 juta lebih Rp1 aja nggak di ACC. Minimal 3.500.000 take home pay-nya. Itu seperti itu. Jadi kalau suami istri itu ya pasangannya ya surat tidak kerja tersebut gitu. Kalau digabungkan suami istri kerja kok totalnya lebih dari 8 juta, itu tidak di ACC juga. Itu seperti itu. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu, monggo silakan. Untuk air kita borkan dan Bapak Ibu di masjid tadi ya, kita ke masjid itu ada air. Nah semuanya pakai air tanah, kualitasnya seperti itu. Jadi bisa untuk mandi, cuci bisa. Kalau untuk konsumsi hampir seluruh Jabodetabek orang kadang lebih nyaman pakai isi ulang. Silakan, ada yang tanyakan lagi. Untuk umur pengajuan maksimal 45 tahun, minimal 21 tahun. Belum menikah maupun sudah menikah silakan bisa. Yang penting minimal 21, maksimal 45. Kalau tidak memenuhi syarat-syarat seperti itu bisa beli cash, silakan. Kalau cash kita siapkan blok yang mau di depan silakan, di sini juga silakan. Jadi kalau ada yang nggak di ACC itu biasanya kita prioritaskan pembeli cash. Kalau mau di depan silakan. Tapi banyak juga pembeli cash yang milih saya pengen di belakang aja, di sini ya silakan. Bang, ya. Jadi kita masih luas Bapak Ibu, ke sana masih banyak, masih ribuan insya Allah yang akan kita bangun. Maaf Pak, ini ya buat biaya listrik gimana? Jadi dayanya? Dayanya kita 1.300. Nah ini udah include di DP all-in tersebut. Bapak Ibu jadi nggak usah keluarin biaya pemasangan listrik lagi. Jadi itu tuh udah online, udah kita borkan, udah listrik. Ya, dan yang ini kan RTH nih, ruang terbuka hijau. Seperti ini blok O11, ini blok O13. Jadi kalau Bapak Ibu yang milih seperti ini, depannya depan taman, ini berarti ada biaya strategis. Atau yang seperti M1 tadi yang depannya jalannya road 10 itu juga kena biaya strategis. Itu untuk membedakan yang rumah standar sama rumah lainnya. Yang depannya itu beda-beda. Estimasi di kayak depan taman ini ada yang cuma 3 juta, ada yang 5 juta, ada yang 8 juta, itu beda-beda. Row juga ada row 8, ada row 10, itu beda-beda, nanti ada price listnya. Kalau hook apakah bisa di KPR subsidi? Bisa.
tapi tanah lebihannya harus dibeli cash. Jadi tanah lebihannya itu 30 meter persegi, itu all in surat-surat itu 85 juta. Jadi kalau Bapak Ibu ngambil hook di KPR-in, itu DP all in-nya plus hook itu kurang lebih 100 juta disiapkan ketika akad. Nah rumahnya itu baru di KPR subsidi. Jadi Pak, kok nggak bisa langsung all in hooknya? Kalau seperti itu nanti Bapak Ibu nggak bisa subsidi, berarti komersil seperti itu. Jadi hook silakan mau di KPR subsidi silakan, tapi tanah lebihannya dibeli cash 85 jutaan estimasi. Itu sudah sama sertifikat. Itu Bapak Ibu. Jadi ini tergolong cepat Bapak Ibu. Listrik itu rata-rata ya dari akad ada yang sudah langsung nyala, paling lambat itu 3 bulan. Sebenarnya pemasangan listrik itu biasanya di ACC itu 1 tahun. Jadi kalau di perumahan lain kok dari akad itu 1 tahun baru nyala, memang sebenarnya rata-rata listrik itu baru bisa nyala itu 1 tahun dari pendaftaran. Insya Allah di sini kita nggak sampai seperti itu. Insya Allah dari akad itu paling lama itu 3 bulan untuk penyelesaian bangunan. Tapi Bapak Ibu ketika sudah akad itu harus cepat-cepat nulis form penyelesaian bangunan. Ayo Pak. Itu jaraknya 2 bulan. Jadi kita batako itu Bapak Ibu kita produksi sendiri. Nah itu 100% pakai semen 3 roda. Nah, itu Bapak bisa lihat deh. Semuanya semen itu kita pakai 3 roda. Terus bajaringan kita pakai merek High Steel. High Steel itu adalah bajaringan yang sudah ber-SNI. Pasir kita juga Bapak lihat itu. Pasirnya itu pasir yang berkualitas. Jadi kan ada tuh pasir yang kayak tanah itu kan ada. Kita enggak pakai pasirnya yang berkualitas. Dan kita pondasi pakai batu kali. Biasanya rumah subsidi itu setelah diratain itu di atasnya cuma dikasih seluk, nggak dikasih pondasi. Di kita Bapak Ibu semuanya dikasih pondasi batu kali dengan kedalaman 30 cm sampai 40 ada. Iya, itu satu rumah itu kita kasih cakar ayam 2. Coba di mana yang seperti itu. Jadi memang kualitas bangunannya kita pertahankan. Jadi Bapak Ibu di sana juga ada tuh yang lagi pondasi. Bapak Ibu bisa lihat di sana pondasinya seperti apa. Jadi kita kasih batu kali dulu sebelum dikasih seluk. Bahkan tiap rumah itu ada cakar ayamnya. Makanya kepala Bank BSI itu kesini heran, Pak beneran ini mau dijual subsidi. Karena memang perumahan lain tipe 36 itu rata-rata dijual komersil. Karena subsidi itu rata-rata paling besar itu adalah tipe 30. Kalau 36 itu masuknya adalah komersil. Kita di sini bahkan kalau yang tipe terbaru udah semi 42, tipe 42 gitu. Walaupun kita laporannya adalah 36. Karena sampai belakang itu full bangunan, tembok belakang sampai 3 meter. Itu survei serentak kali ini Bapak Ibu. Tetap Bapak Ibu silakan survei ke perumahan lain. Silakan di compare gitu. Tapi yang jelas yang kita pasarkan adalah rumah yang memang sudah dibebaskan sama developer. Mohon maaf nih Bapak Ibu, saya yakin semua perumahan awalnya tidak ada niat penipuan. Tapi terkadang dalam perjalanan itu kan ada tuh perumahan yang baru izin lokasi saja sudah dipasarkan, suruh bayar DP dan lain sebagainya. Ternyata dalam perjalanan tanahnya nggak bisa dibebaskan, sehingga yang dirugikan siapa? Konsumen, karena nggak bisa akad, tapi duit DP-nya sudah kepake buat bangun rumah lah, buat pengurukan dan lain sebagainya. Jadi saya yakin semua perumahan awalnya tidak ada niat penipuan. Tapi dalam perjalanan itu kan banyak kendala-kendala di dalam proyek. Makanya amannya di sini Bapak Ibu, pertama, rumah yang Bapak Ibu pilih itu sudah clear milik developer. Yang kedua, Bapak Ibu bayarnya ketika akad nanti. Akad dengan bank. Kalau akad dengan bank itu dipastikan sudah clear semuanya. Kenapa? Karena bank pun memiliki tim legalitas yang mengecek ini tanahnya bener nggak. Kalau sampai tanahnya nggak bener,
yang rugi siapa? Banknya, karena bank yang memberi modal, yang mengasih pembelian jual beli itu gitu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu saja Bapak Ibu, jam 10 kita lanjut melengkapi berkas. Yang sudah lengkap saya tunggu di kantor, yang belum lengkap saya tunggu minggu depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan diberi kesehatan, umur panjang yang barokah, dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi penjelasan dari Pak Sutrisno tentang perumahan subsidi, khususnya perumahan di Gria Family 4 Cibitung. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa subscribe, like, and comment videonya, dan jangan lupa nyalakan juga notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan saat teman Pansa upload kembali untuk video selanjutnya. Untuk info lebih lanjut boleh hubungin langsung dengan Pak Sutrisno, dan info kontak saya tulis juga di deskripsi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.